Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Bunga Anissa Hararet selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yesika Gurinsyanipar dari kelas AK 206. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas semester, yaitu analisis ekonomi makro tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 yang telah saya selesaikan untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester genap tahun ajaran 2024-2025. Adapun negara yang saya pilih untuk dianalisis adalah Tiongkok. Topik-topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu terkait kondisi atau outlook perekonomian Tiongkok berupa inflasi, nilai tukar, PDB, kemudian ada neraca pembayaran, neraca perdagangan berupa kondisi ekspor dan kondisi impor, serta yang terakhir adalah kesimpulan terhadap kondisi makroekonomi negara tersebut untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Kita masuk ke topik yang pertama. Inflasi pada tahun 2022 di Tiongkok relatif terkendali, dengan rata-rata hanya sebesar 2%. Kondisi ini dipengaruhi oleh lemahnya permintaan domestik akibat sisa dampak pandemi COVID-19 serta adanya kontrol harga dari pemerintah. Kemudian memasuki tahun 2023, inflasi justru melambat drastis menjadi sekitar 0,2%. Bahkan sempat terjadi deflasi pada paruh kedua tahun tersebut. Penurunan harga terutama terlihat di sektor properti dan energi akibat kelebihan pasokan atau oversupply. Kemudian di tahun 2024 diperkirakan menjadi titik balik dengan proyeksi inflasi naik ke kisaran 1,3% hingga 1,5%. Hal ini seiring dengan pelonggaran kebijakan moneter dan fiskal yang mendorong konsumsi domestik. Dari penjelasan tersebut dapat kita analisis bahwa inflasi yang rendah memberikan ruang bagi Bank Sentral Tiongkok untuk mempertahankan suku bunga rendah. Ini menjadi strategi utama untuk mendorong konsumsi masyarakat dan meningkatkan investasi sektor swasta di tengah kondisi global yang tidak menentu. Kemudian, terkait nilai tukar yuan. Selama tahun 2022, nilai tukar yuan terhadap dolar Amerika Serikat mengalami depresiasi dengan rata-rata di angka 6,73 renminbi terhadap US dollar. Hal ini dipicu oleh kebijakan zero COVID yang membatasi aktivitas ekonomi serta penguatan dolar secara global. Depresiasi tersebut berlanjut di tahun 2023 dengan kurs mencapai rata-rata 7,18. Ketidakpastian global serta tekanan dari sektor properti turut memperlemah posisi yuan di pasar valuta asing. Untuk tahun 2024, nilai tukar yuan diperkirakan relatif stabil di kisaran 7,10 sampai 7,20 renminbi per US dollar. Stabilitas ini hanya ditopang oleh intervensi aktif PBOC serta harapan terhadap pemulihan ekonomi domestik. Dapat kita analisis bahwa melemahnya yuan memang meningkatkan daya saing ekspor Tiongkok, namun di sisi lain juga menambah beban pada impor dan pembayaran utang luar negeri yang berdenominasi dolar. Untuk topik yang selanjutnya yaitu produk domestik bruto atau PDB dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada tahun 2022 hanya mencapai 3%, level terendah sejak tahun 1976, namun tidak termasuk tahun 2020. Pembatasan COVID-19 dan krisis di sektor properti menjadi faktor utama yang menghambat pertumbuhan. Kemudian pada tahun 2023 situasi sudah membaik setelah pemerintah mencabut kebijakan zero COVID dan menggelontarkan stimulus fiskal sehingga pertumbuhan melonjak ke 5,2%. Untuk tahun 2024,
IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan melambat eh, melambat sedikit ke angka 4,6% sampai 5%. Tantangan utamanya adalah lemahnya permintaan global dan meningkatnya utang pemerintah daerah. Tiongkok memang berhasil menunjukkan pemulihan pasca pandemi, namun tantangan struktural seperti penuaan penduduk atau aging population, ketimpangan investasi konsumsi, dan masalah keuangan lokal tetap membayangi prospek jangka panjang. Kemudian yang selanjutnya, neraca pembayaran surplus transaksi berjalan Tiongkok mencapai 417 miliar US dollar pada tahun 2020, didorong oleh adanya ekspor yang kuat. Namun, pada tahun 2023 mencatatkan penurunan surplus menjadi sekitar 280 miliar US dollar, seiring dengan melemahnya permintaan dari mitra dagang utama. Dan pada tahun 2024 surplus diprediksi akan tetap positif, namun semakin menyusut, berada di kisaran 200 sampai 250 miliar US dollar, tergantung pada kecepatan pemulihan ekonomi global. Meski masih surplus, tren penurunan ini menunjukkan meningkatnya risiko eksternal. Di sisi lain, cadangan devisa Tiongkok tetap terjaga, memberikan bantalan terhadap tekanan global. Selanjutnya, terkait neraca perdagangan. Neraca perdagangan, yaitu ekspor dan impor tahun 2022, mencatat pertumbuhan ekspor sebesar 7%, sementara impor cenderung stagnan. Ini menciptakan surplus perdagangan yang besar. Namun di tahun 2023, ekspor menurun akibat pelemahan global dan impor juga tertekan oleh lemahnya konsumsi dalam negeri. Untuk tahun 2024, outlook menunjukkan potensi pemulihan ekspor terutama dari sektor teknologi dan kendaraan listrik. Sementara itu, impor diperkirakan mulai meningkat karena dorongan stimulus fiskal pemerintah. Dari penjelasan di atas, dapat kita analisis bahwa ketergantungan Tiongkok terhadap sektor ekspor masih tinggi, tetapi upaya pemerintah untuk memperkuat konsumsi domestik dan mendorong inovasi industri menjadi strategi kunci untuk diversifikasi pertumbuhan. Kesimpulan ekonomi Tiongkok menunjukkan pemulihan yang moderat pasca pandemi dengan pertumbuhan PDB meningkat dari 3% pada tahun 2022 menjadi 5,2% pada tahun 2023. Namun, tantangan struktural seperti krisis properti, tekanan deflasi, dan melambatnya permintaan global masih menjadi hambatan pada outlook tahun 2024. Pemerintah terus mendorong pertumbuhan melalui kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif, serta upaya memperkuat konsumsi domestik dan inovasi teknologi. Nilai tukar yuan yang lebih lemah mendukung ekspor, sedangkan surplus neraca berjalan membantu menjaga stabilitas eksternal. Secara keseluruhan, ekonomi Tiongkok berada dalam kondisi yang relatif stabil, tetapi membutuhkan reformasi struktural lebih lanjut untuk memastikan daya saing dan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Demikianlah pemaparan saya. Mohon maaf jika selama pemaparan masih banyak kekurangan. Terima kasih.